Oke, ini udah isi presensi semuanya. Sudah, Bu. Bu, maaf Banyak yang untuk belum yang nih. tidak bisa baca bagaimana ya, Bu? Coba saya panggil aja Vicky, ada? Vicky nggak ada. Ganistia, Hadir, Bu. Dian Kumalasari, nggak ada. Cindy, nggak ada. Dimas Zumar, Hadir, Bu. Wulan, Hadir, Bu. Ariliani ya. Terus Maulidia, nggak ada. Farsha Dini, nggak ada. Anissa Sabrina, nggak ada. Stefani Mariska, Hadir, Bu. oke, ya RA yang terakhir. Novi Salsabila, Novi Salsabila nggak ada juga. Oke, RA sudah. Sekarang yang RB kita lihat. RB Sania, Hadir, Bu. Ara, Mutiara Lasendo, Hadir, Bu. oke, Fitriani, nggak ada. Belinda Sinaga, nggak ada. Intan Regina, Rahmatika, Ridho Ramadan, ada. Terkendala jaringan, Bu Ridho Ramadan. Feby, Hadir, Bu. Deborah, nggak ada. Agustin, Dimas Ramadan, oke, ya wis. Berarti udah saya kasih presensinya. Oke, mungkin Ibu buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, selamat siang, Bu. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Kita mungkin hari ini menyelesaikan materi tentang karbohidrat. Oke, mungkin ada beberapa di sini poin penting ya, yang nanti ingin saya sampaikan. Oke, jadi terakhir kita sudah membahas tentang ini ya, tentang polisakarida ya. Jadi karbohidrat itu sendiri kan seperti yang kalian kenal, dia jenisnya ada bermacam-macam yang akan kamu temui ya. Jadi ada yang dia dalam bentuk monosakarida, ada yang dalam bentuk disakarida, atau ada juga yang mungkin kamu temukan dalam bentuk oligosakarida atau dalam bentuk polisakarida. Nah, kalau oligosakarida itu biasanya kita suka menyebut untuk yang dia terdiri dari berapa? Paling banyak 20 residu monosakarida ya, 20 monosakarida. Nah, itu biasanya kita menyebutnya adalah oligosakarida gitu ya. Nah, mereka kemarin sudah Ibu jelaskan juga fungsinya gitu ya. Masing-masing memiliki fungsi di dalam sel kita gitu ya, ataupun di dalam sel suatu organisme gitu ya, sebagaimana kemarin yang udah pernah kita bahas. Kalau kalian mengenal polisakarida, salah satunya itu adalah selulosa gitu ya. Jadi selulosa itu nanti dia akan sangat berperan dalam pembentukan struktur dari dinding sel tumbuhan gitu ya. Nah, kalau kita lihat kemarin juga sudah kita bahas ya, strukturnya seperti apa sehingga dia bisa mempunyai karakteristik tertentu gitu ya, sehingga dia bisa difungsikan sebagai pembentuk struktur dinding sel pada hewan. Nah, tapi selain kita belajar tentang
monosakarida, disakarida, ya oligosakarida, polisakarida. Kemarin juga kita sudah sedikit menyinggung tentang beberapa turunan dari senyawa karbohidrat. Antara lain kemarin sempat yang kita bahas bersama itu adalah nih ya beberapa pemanis buatan gitu ya. Jadi kita mungkin akan mengenal ada yang namanya sakarin gitu ya, ada yang namanya aspartam, ada yang namanya asesulfam gitu ya. Jadi itu adalah pemanis yang non karbohidrat, artinya mereka bukan karbohidrat tapi dia memiliki tingkat kemanisan tertentu seperti itu. Nah, selain dari tadi ya gula-gula yang pemanis yang bukan karbohidrat gitu ya. Nah, ternyata karbohidrat itu sendiri nanti dia punya berbagai macam bentuk ya, atau berbagai macam turunan gitu ya. Antara lain kalau misalnya kamu menemukan struktur dari turunan karbohidrat gitu ya, dia ada dalam bentuk glikosamin glikan. Nah, kalau dari namanya kan glikosamin artinya adalah di sini apa kalau dari namanya? Gliko gitu ya. Berarti dia turunan dari monosakarida gitu ya. Terus yang glikosamin artinya dia yang mengikat gugus amin gitu ya. Nah, jadi glikosamin glikan itu merupakan salah satu turunan dari karbohidrat yang polimernya itu banyak kita temukan dalam organisme ya. Nah, biasanya itu bentuk polimernya dia penyusunnya berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini adalah beberapa contoh dari glikosaminoglikan ya. Ada hyaluronat, ada dermatan sulfat, ada kondroitin 4 sulfat, ada keratan sulfat, ada kondroitin 6 sulfat, dan ada heparin ya. Jadi ini beberapa di antaranya di sini misalnya kayak hyaluronat gitu ya, chondroitin 4 sulfat dan chondroitin 6 sulfat ini biasa kita temukan banyak pada dinding sel ya, terutama pada tulang muda. Gitu ya, ini biasa kita temukan sebagai penyusun dinding sel atau tulang muda. Nah, kalau dermatan sulfat sesuai dengan namanya ya, biasanya kalau kamu menyebut dermatologi gitu ya, itu apa sih? Ilmu yang ada hubungannya dengan kulit ya. Jadi di sini dermatan sulfat itu nanti akan sering kita temui di jaringan kulit. Kemudian kalau keratan sulfat itu banyak nanti kita temukan di dalam jaringan tanduk ya, jaringan tanduk dan kuku gitu ya. Ini dia disusun, penyusunnya itu adalah senyawa turunan karbohidrat ya. Itu adalah keratan sulfat. Kemudian heparin ya, heparin itu dia nanti banyak kita temukan di dalam pembuluh darah ya. Jadi ini adalah beberapa contoh. Ini contoh monomernya gitu ya nak ya. Tapi kalau kita temukan dia di dalam organisme itu biasanya adalah bentuknya adalah polimer seperti itu. Nah, ini udah jelas ya glukosaminnya letaknya di mana ini, karena dia mengandung gugus N-asetil glukosamin gitu. Nah, ini dengan berbagai macam turunannya tentu saja dia akan menghasilkan struktur yang berbeda dan fungsinya juga jelas berbeda-beda nanti ya untuk di dalam tubuh seperti itu. Nah, selain glikosaminoglikan gitu ya, kita juga bisa nanti menemukan turunan dari karbohidrat yang lainnya. Atau enggak cuma kita temukan dalam lidahnya saja gitu ya, bisa jadi dia ditemukan dalam bentuk turunannya, atau bisa jadi dalam bentuk dia berikatan dengan makromolekul lain gitu ya. Salah satu contohnya adalah kalau misalnya kita menemukan struktur karbohidrat yang berikatan dengan protein ya. Nah, di sini bentar, di next. Nah, ini ya, jadi glikoprotein gitu ya. Glikoprotein itu merupakan ya kalau dari namanya ya, glikoprotein gitu ya. Berarti di sini ada
ikatan gitu ya, atau ada protein yang terikat pada suatu karbohidrat atau sakarida gitu ya. Nah, glikoprotein itu nanti di dalam sel itu jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi kita akan mungkin banyak menemukan struktur dari glikoprotein itu di dalam sel. Nah, permasalahannya adalah jika protein yang ada di dalam sel kamu itu dia banyak ditemukan dalam bentuk glikoprotein gitu ya, nanti kita akan mungkin akan chaos ketika kita mau memurnikan protein itu sendiri ya. Jadi kan kalau misalnya kamu ingin mengisolasi protein dan mengetahui apa aktivitasnya misalnya ya, tetapi kalau dia masih dalam bentuk glikoprotein itu tentu saja kita harus segera memurnikannya, dan pemurniannya itu bukan sesuatu yang mudah ketika dia ada dalam bentuk glikoprotein gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu menemukan protein kamu gitu ya, itu ternyata tidak dalam keadaan murni, artinya dia tidak bisa dipisahkan dari karbohidratnya gitu ya, dia masih dalam bentuk glikoprotein. Itu misalkan nanti kamu ingin melihat sifat dari protein tersebut, tentu saja itu hasilnya akan menjadi tidak valid ya, karena mungkin saja keberadaan karbohidrat di struktur glikoprotein itu akan menyebabkan berapa sifat yang akhirnya terdeteksi, padahal itu adalah sifat dari karbohidratnya gitu ya. Sementara kita misalnya mau fokus untuk melihat aktivitas proteinnya gitu ya. Nah, setelah kita lakukan treatment, kita dapat hasilnya, nah ternyata itu hasil yang terbaca itu nggak cuma aktivitas dari protein itu sendiri gitu ya, tetapi ada pengaruh dari sakaridanya ya. Makanya itu akan menjadi sesuatu yang sulit kalau kamu menemukan protein yang ingin kamu isolasi dia masih dalam bentuknya glikoprotein, itu artinya kamu harus melakukan treatment khusus dalam hal memurnikan mereka ya. Jadi biar yang kamu temukan ya cuma protein kamu saja. Nah, glikoprotein itu sangat banyak ya kita temukan tadi seperti yang Ibu sudah bicarakan gitu ya. Salah satu glikoprotein yang nanti bisa kita temukan itu namanya adalah proteo gitu ya. Jadi kalau misalnya proteoglikan gitu ya, kalau kita melihat tugasnya gitu ya, jadi beberapa fungsi dari proteoglikan di dalam sel suatu organisme adalah yang pertama, dia itu nanti bisa bersama-sama dengan kolagen gitu ya, itu mengatur morfologi dari jaringan yang akan dia bentuk gitu ya. Jadi salah satu kegunaan proteoglikan itu adalah dia bisa interaksi bersama-sama kolagen itu untuk mengatur morfologi dari suatu jaringan gitu ya. Nah, selain itu tugas dari proteoglikan gitu ya, dia bisa bertindak sebagai penyaring selektif. Nah, sehingga kalau kamu bayangkan gitu ya, di dalam sel kamu gitu ya kan, nanti kan pasti banyak banget kamu akan menemukan molekul-molekul yang memiliki muatan berbeda dengan ukuran yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sehingga dia bisa berpindah gitu ya dari satu organel ke organel yang lainnya. Nah, keberadaan proteoglikan itu nanti dia bisa sebagai penyaring selektif, ya, sehingga molekul-molekul itu kemudian bisa dipindahkan gitu ya, berdasarkan perbedaan muatan atau berdasarkan perbedaan ukurannya seperti itu. Nah, selain itu proteoglikan juga dia memiliki tugas di dalam sel kita adalah sebagai regulator ya, atau sebagai pengatur aktivitas protein yang lain gitu ya. Jadi dia bisa sebagai regulator dalam hal penyampaian sinyal gitu ya. Dalam hal ini kan nanti gini, di dalam tubuh kamu itu nanti akan ditemui banyak sekali protein-protein yang fungsinya adalah sebagai pemberi sinyal. Ya, jadi misalnya seperti ini aja contohnya, ketika proses transport glukosa gitu ya dari luar membran, kamu mau masukkan ke dalam sel kamu gitu ya. Nah, itu pasti akan ada
molekul-molekul protein yang dia fungsinya adalah sebagai pemberi sinyal gitu. Nah, protein-protein tersebut gitu ya, aktivitasnya itu akan diregulasi oleh proteoglikan. Ya, artinya proteoglikan itu dia sebagai pengatur. Nah, jadi kapan si protein sinyal itu dia harus bekerja, kapan protein sinyal itu harus menstop dulu kegiatannya, gitu maksudnya di sini ya. Nah itu biasanya kita akan kita akan menemukan 3 fungsi dari proteoglikan itu di dalam sel kita itu seperti itu. Nah kalau bentuknya itu sendiri seperti apa? Proteoglikan itu sebenarnya kayak gimana sih, strukturnya itu seperti apa? Nah ini adalah hasil ya, kalau yang sebelah kiri itu adalah hasil dari mikroskop elektron. Nah ya, jadi ini gambar dari mikroskop elektron struktur dari proteoglikan. Nah ini yang sebelah kanan itu kalau di bentuk kartunnya gitu ya, jadi ini diterjemahkan ke dalam bentuk kartun, nanti kita akan menemukan seperti ini ya. Jadi bagian dari proteoglikan itu nanti ada beberapa struktur, beberapa senyawa gitu ya yang akan kita temui. Nah di sini yang sebagai tulang punggungnya warna merah apa ya? Ya tulang punggungan ya kita nyebutnya ya. Ini sebagai tulang punggungnya itu adalah senyawa asam hyaluronik ya. Jadi dia yang nanti berperan sebagai tulang punggung. Yang pasti dia nggak cuma satu ya. Jadi di sini dia adalah polimer dari asam hyaluronik. Nah kemudian yang cabangnya gitu ya, apa cabang ya ini ya berarti. Nah cabangnya yang hitam ini nak, itu core-nya adalah protein ya. Jadi ini adalah proteinnya gitu ya. Nah proteinnya itu nanti yang ujung yang ibu tunjuk ini itu adalah ujung C-nya, sementara yang dekat dengan tulang punggung asam hyaluronik itu adalah ujung N-nya ya. Jadi ini ujung C-nya, yang paling dekat dengan yang sisi merah ini adalah ujung N-nya dari protein gitu ya. Nah nanti cara protein tersebut dia berinteraksi dengan asam hyaluronik asid. Jadi asam hyaluronik asid itu kan turunan dari karbohidrat ya, ya. Nah nanti dia bisa berikatan antara core protein dengan asam hyaluronik asid itu menggunakan interaksi gugus N pada ininya, pada si proteinnya. Jadi kan protein itu nanti ada beberapa dalam protein itu kan ada residu-residu asam amino yang R-nya ya, yang rantai R-nya itu dia mengandung nitrogen. Nah, nitrogen itulah yang nanti digunakan untuk protein tersebut bisa berinteraksi dengan oligosacharidanya ini. Jadi asam hyaluronik asid itu kan turunan dari karbohidrat ya nak ya. Nah, jadi dia si protein dengan core yang merah ini dia berinteraksi dengan memanfaatkan gugus N pada rantai samping proteinnya. Seperti itu. Nah, jadi ini proteinnya yang cabang-cabang ini nak ya. Cabang-cabang ini itu ada protein, kemudian di sini ada apa ya, kayak ini ya. Kayak cabang lagi di core proteinnya ini ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, yang warna hijau itu adalah keratan sulfat, gitu ya. Sementara yang warna biru itu adalah chondroitin sulfat. Nah, strukturnya ini kan cuma animasinya ya. Jadi sebenarnya kamu kalau melihat strukturnya nggak kayak gini, ya ini adalah struktur kimianya kayak tadi. Misalnya apa? Asam hyaluronik asid. Nah, asam hyaluronik asid ada nggak tadi? Nah, ini ya asam hyaluronat ya nanti strukturnya seperti ini. Jadi si yang apa tadi tulang punggung yang merah itu adalah polimer dari sini gitu loh. Nah, jadi bukan berarti dia cuma garis gitu doang. Ini strukturnya adalah asam hyaluronat. Kemudian yang tadi chondroitin. Nah, tergantung chondroitin sulfatnya dia sulfatnya ada di C yang nomor 4 apa C yang nomor 6 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang warna biru itu adalah strukturnya tadi chondroitin sulfat, sementara yang warna hijau itu adalah keratan sulfat gitu ya. Nah ini adalah gambaran dari struktur proteoglikan gitu ya. Jadi ada protein yang berinteraksi dengan karbohidrat ya, tapi dalam hal ini dia adalah turunan dari karbohidrat.
Nah, fungsi dari proteoglikan itu sebenarnya apa sih? Ya, proteoglikan itu dia memiliki fungsi di dalam sel kita. Kalau tadi kan tugasnya ya. Nah, ini tugas dari proteoglikan. Nah, fungsinya jadi memiliki beberapa fungsi. Ya, salah satunya adalah jadi proteoglikan itu nanti banyak kita temukan di sendi kita, nak. Tahu nggak sendi-sendi itu yang apa sih? Yang menghubungkan ya antara tulang dengan tulang ya, itu biasanya kita nyebutnya sendi. Jadi proteoglikan itu nanti di sendi kita dia berfungsi sebagai pelumas ya. Nah kan kamu bisa bayangkan ya, misalnya antara tulang kamu kayak misalnya kayak kaki aja kan ya, kalau kamu bayangkan tulang kaki kamu itu kan antara bagian tulang paha dengan tulang betis itu kan nggak yang langsung semuanya ini kan, nggak langsung sih strukturnya itu tulang dari atas sampai bawah itu satu tulangnya sama gitu, enggak kan ya. Jadi kalau kamu bayangkan nanti gambarnya seperti ini kan. Nah ya sebentar. Nah ini ya, jadi kan kalau kamu bayangkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya kan gini ya. Nah biasanya gini, terus ada gini lagi kan enak ya. Artinya dia bukan berarti misalnya dari paha kamu sampai dengan kaki yang bawah itu bukan berarti dia tulangnya langsung rata semua gitu ya, langsung gini. Nah kalau tulangmu langsung gini semua ya susah kamu geraknya ya, kamu nggak bisa, mungkin kalau yang muslim ya nggak bisa sujud ya, nggak bisa ruku gitu misalnya kalau dia bentuk tulangnya seperti ini. Nah yang menghubungkan antara tulangnya satu dengan tulang yang lainnya di sini kan ada sendi ya. Nah di sendi kamu inilah nanti terdapat yang namanya cartilage ya. Jadi cartilage itu nanti di sini dia mengandung protein glikan itu tadi ya. Nah jadi dia berfungsi sebagai pelumas. Nah kenapa sih kok dia bisa berfungsi sebagai pelumas? Nah nanti kalau kita lihat protein glikan, nah mungkin kalau di sininya kita nggak bisa lihat ya. Protein glikan itu kan dia merupakan gabungan dari beberapa turunan karbohidrat ya. Kamu tahu kan kalau polisakarida itu dia banyak mengandung gugus fungsi OH ya nggak, sehingga dia kan sifatnya itu sangat suka dengan air. Nah jadi protein glikan yang ada di sendi-sendi kamu itu nanti bisa dengan mudah berinteraksi dengan air ya. Makanya dia bisa menjebak sejumlah air gitu ya, sehingga di sini tuh akan menjadi ibaratnya menggelembung gitu lah. Nah kalau dia menggelembung di sini, nah artinya kan dia ada sebagai pembatas antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya gitu, sehingga ketika kita bergerak itu kita tidak akan merasa sakit. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya lapisan cartilage ini ya, susah banget ya, protein glikannya itu semakin tipis lapisannya. Ya, yang akan kita rasakan biasanya apa? Kayak misalnya nyeri sendi ya. Jadi kalau kamu ngerasa kok ini sakit semua tulang aku gitu ya ketika kamu beraktivitas, nah itu bisa jadi karena di sini nak ya, karena lapisan cartilage kamu itu sudah semakin menipis gitu. Nah apa penyebabnya gitu kan ya, kenapa sih kok lapisan ini dia semakin menipis? Penyebabnya adalah ketika kamu mager ya, atau kalau ketika kita jarang gerak itu kan artinya mobilitas air di sendi kita itu jadi sedikit nak ya. Jadi sebenarnya ketika kita gerak itu nanti di sini kan bisa menggelembung, kemudian dia bisa squeeze lagi gitu ya, menggelembung lagi gitu kan ya. Nah ini yang terjadi kalau misalnya kamu mager, berarti mobilitas air yang ada di sini tuh dia jadi sangat sedikit gitu ya. Nah kalau jumlah air di sendi itu sedikit gitu ya, kemudian lapisan cartilage kamu itu lama-lama akan tipis. Nah, sehingga ketika tulang yang satu kamu ini ya, ketika kamu bergerak kan berarti ada pergeseran ini, bukan pergeseran, gesekan ya antara tulang kamu ini. Kalau ini lapisannya makin tipis berarti itulah yang akhirnya menyebabkan kita ngerasanya itu kayak sakit gitu ya nak ya. Makanya berasa deh kamu misalnya udah lama nggak gerak gitu ya, kamu rebahan aja, itu malah yang ada
sakit semua kan ya badannya. Ya ini karena ternyata mobilitas air yang ada di dalam sendi kita itu terganggu dan lama-lama itu akan menyebabkan cartilage kita itu menipis. Makanya ketika kita bergerak gitu ya, itu akan terasanya itu nyeri. Gitu. Nah ya, jadi itu fungsi dari protein glikan itu salah satunya adalah dia berfungsi sebagai pelumas di sendi kita. Ya, nah selain itu proteoglikan itu juga nanti bisa berfungsi sebagai memodulatori gitu ya kerja dari protein growth factor. Ya, jadi ya dari namanya ya protein growth factor itu nanti dia sangat berperan dalam proses pertumbuhan gitu ya. Jadi salah satunya misalnya protein growth factor yang ada di dalam tubuh kita itu adalah fibroblast growth factor ya. Jadi keberadaan proteoglikan itu nanti dia akan melindungi fibroblast growth factor ini. Nah, jadi dia akan melindungi FGF ini agar tidak mudah mengalami degradasi gitu ya. Jadi kan FGF itu kan nanti dia bisa berikatan dengan heparin gitu ya. Dia bisa berikat pada heparin atau heparin sulfat gitu ya. Nah, ketika dia berikatan gitu ya, dia dilindungi oleh proteoglikan. Jadi fungsinya adalah agar si FGF itu dia terlindung dari proses degradasi. Gitu kan, kalau misalnya dia terdegradasi, artinya dia tidak bisa menjalankan fungsinya gitu ya. Nah, gimana caranya agar dia terlindung dari situ? Nah, dia akan dilindungi oleh proteoglikan. Gitu ya. Jadi itu salah satu fungsi keberadaan proteoglikan di dalam tubuh kita. Sampai sini masih bisa ikut? Nih, jangan-jangan aku kayak ngedongeng ya siang-siang. Masih bisa ikut? Masih. Ya. Oke. Nah, itu proteoglikan yang yang ada lah ya di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya di sini, nah ini nih poin penting yang akan Ibu jelaskan. Ibu sih harus mengingat ini karena nggak tahu nih ya di antara sekian puluh mahasiswa ini nggak tahu nanti mungkin ketika kamu semester 7 ada yang tertarik untuk mengambil tugas akhir ke biokimia atau mungkin ada yang tertarik untuk mengambil tugas akhir di bidang yang lainnya. Mungkin kamu nanti salah satu penelitian yang kamu minati itu adalah tentang aplikasi sebagai antibakteri gitu ya. Nah, biasanya kalau kamu punya suatu senyawa yang bisa diaplikasikan gitu ya sebagai antibakteri. Nah, namanya antibakteri berarti dia kerjanya adalah mencegah agar bakteri kamu itu tumbuh gitu kan ya. Nah, untuk mencegah perkembangbiakan bakteri itu bisa melalui berbagai macam mekanisme ya nak ya. Jadi ada yang senyawa tersebut kemudian dia bisa menghentikan perkembangbiakan bakteri itu dengan cara merusak DNA-nya bisa. Kemudian ada yang menghambat pertumbuhan bakteri itu dengan mekanisme perusakan atau menginhibisi pembentukan dinding sel bakteri itu juga bisa. Nah, bahkan banyak kita temukan ya, antibiotik atau antibakteri itu cara kerjanya adalah dia dengan cara menghambat pertumbuhan dinding sel bakteri. Nah, apa hubungannya dinding sel bakteri dengan materi karbohidrat? Karena nanti salah satu penyusun dari dinding sel bakteri itu ada senyawa yang merupakan turunan dari karbohidrat. Ya, nah mungkin kita bisa lihat dulu di bagian yang ini. Nah, ini nak ya. Jadi kalau kita melihat dari struktur dinding sel bakteri, gitu ya, nanti kita akan menemukan pengelompokan bakteri itu dia akan kita temukan menjadi dua kelompok. Ya, ada bakteri yang positif, gitu ya. Ada juga bakteri yang masuk ke dalam golongan bakteri gram negatif. Nah, sebenarnya pengelompokan gram positif, gram negatif itu nanti didasarkan pada hasil uji pewarnaan gram. Jadi
Gram itu dia nama penemu ya, orang yang menemukan teknik pewarnaan ini gitu ya. Nah, kalau dia gram positif artinya dia memberikan respon positif terhadap pewarnaan tersebut. Kalau gram negatif berarti dia ya menghasilkan efek yang negatif gitu ya. Nah, contoh dari bakteri gram positif itu ada banyak gitu ya. Salah satunya misalnya S. aureus gitu ya. Jadi kalau kamu ketemu Staphylococcus aureus itu merupakan salah satu contoh dari bakteri gram positif. Sementara kalau bakteri gram negatif apa contohnya yang sering kita temui? E. coli ya, Escherichia coli. Nah, itu adalah contoh dari bakteri gram negatif. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini merupakan penampang ya struktur dari membran ya, struktur dari membran sel bakteri. Jadi kalau yang ini adalah sitoplasmanya ya, yang ibu ini. Jadi bagian yang biru muda itu adalah sitoplasmanya, sementara ini adalah lapisan membran dari bakteri. Jadi yang kamu bayangkan lapisan membran dari bakteri itu ya bukan cuma fosfolipid aja gitu ya, tetapi nanti dia ada terdiri dari beberapa lapisan. Nah, salah satunya itu adalah senyawa turunan karbohidrat yang kita kenal dengan nama peptidoglikan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bedanya antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif, kalau kita lihat lapisannya gitu ya. Bakteri gram positif di sini dia ini ya, yang warna ungu ini adalah lapisan peptidoglikannya. Sementara yang warna kuning ya, gold ini adalah membran plasmanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, bakteri gram negatif dia lapisannya ada banyak ya, ada outer membran, ada peptidoglikan, kemudian ada membran plasma. Nah, peptidoglikan itu merupakan salah satu penyusun membran sel yang strukturnya itu rigid, sehingga dia itu sangat sulit untuk diganggu gitulah ya, ibaratnya dia kaku gitu strukturnya. Oke ya. Nah, si peptidoglikannya ini ya, artinya dia kuat lah untuk melindungi bagian dalam dari sel bakteri ini. Nah, kalau kita lihat nih bagian ungu, bagian peptidoglikan antara yang gram positif dengan gram negatif. Kita lihat di sini ya, yang gram positif dia memiliki lapisan peptidoglikannya yang lebih tebal kalau kamu bandingkan dengan yang bakteri yang gram negatif. Nah, inilah nanti yang akhirnya menimbulkan respon yang berbeda ketika kamu melakukan uji pewarnaan gram, pewarnaan bakteri gram ini ya. Nah, ini menarik sih ya. Aduh, sayangnya lab kita nggak ada. Kita ada bahannya di lab untuk pewarnaan gram ini, tetapi kita kesulitan dalam hal mikroskopnya ya, karena nanti kita biasanya untuk mengamati warnanya itu nanti itu di bawah mikroskop. Nah, jadi pewarnaannya itu nanti seperti ini ya. Jadi dalam pewarnaan ini diingat-ingat ya, ini sering banget ditanyakan tuh biasanya kalau kalau misalnya ya masih ngambil topik TA antibakteri itu biasanya kalau dia di bawah bimbingan Bu Fida sering banget tanya nih ya, apa bedanya gram positif sama gram negatif gitu. Banyak kan kakak-kakakmu itu zong ya, mata kuliah SFB-nya udah lupa aja. Jadi kalau sekali dijelasin besok udah ketumpuk mata kuliah yang lainnya udah jadi lupa gitu. Nah, jadi ini diingat-ingat ya. Jadi nanti pewarnaannya itu seperti ini ya. Namanya pewarnaan berarti kita nanti melibatkan senyawa tertentu yang fungsinya adalah sebagai penanda warna gitu ya. Jadi biasanya kita menggunakan regennya itu nanti ada kita nyebutnya sih kristal violet gitu ya. Violet gitu ya. Kemudian yang biasa digunakan kita bisa menggunakan alkohol atau aseton lah ya. Di sini buat pembasuh ininya. Alkohol atau biasanya ada aseton juga gitu ya. Nah, kemudian ini sebagai pelarutnya. Lalu kita juga akan ada safranin. Nah, safranin. Jadi safranin itu dia nanti warnanya merah. Jadi kita 2 kali pewarnaan ya. Kristal violet itu dia
warnanya adalah ya kalau yang terlihat di mata ya nak ya, itu biasanya ibu melihatnya warnanya biru ya sebenarnya violet ya dia. Tapi kalau ketika kita lihat di mikroskop itu warnanya biru. Jadi nanti yang terjadi seperti ini nak, kristal violet gitu ya. Jadi misalnya kamu punya 2 sampel nih ya, anggap aja ada sampel A, sampel bakteri ya, ini ada kultur bakteri, ada bakteri A gitu ya dengan bakteri B. Nah kamu mau tahu tuh kira-kira bakteri A dan bakteri B itu masuknya ke dalam bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Nah kita lakukan uji pewarnaan. Jadi yang pertama kita tambahkan dulu sampel A dan sampel B itu dengan kristal violet ya. Ini ditambahkan dengan kristal violet dulu. Ditambah kristal violet dua-duanya ya. Kristal violet. Nah, kristal violet itu fungsinya buat apa? Jadi, kristal violet itu nanti fungsinya adalah dia bisa membentuk kompleks dengan lapisan peptidoglikan. Ya, jadi kristal violet inilah yang akan membentuk lapisan dengan yang akan membentuk kompleks dengan peptidoglikan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan strukturnya, nak, berarti kira-kira yang bisa berinteraksi dengan kristal violet, yang bisa langsung berinteraksi dengan kristal violet nih ketika ditetesin gitu ya, itu kira-kira bakteri yang gram positif apa gram negatif? Nah, kalau kita lihat di sini. Gram positif, Bu. Yang positif, Bu. Karena kalau yang gram negatif kan dia masih ada outer membrannya gitu kan ya. Artinya kristal violet itu nggak bisa langsung berinteraksi dengan peptidoglikan. Kebayang nggak? Kebayang? Nah, jadi kristal violet itu dia akan berinteraksi dengan peptidoglikan. Nah, setelah itu dibasuh pakai aseton tuh ya. Jadi ketika kristal violet udah bisa dia membentuk kompleks ya dengan yang gram positif, ketika dibasuh dengan alkohol aseton. Nah, selanjutnya gitu ya, dia akan ditambahkan dengan safranin gitu. Safran itu warnanya merah. Nah, sekarang kita bayangkan tadi kan peptidoglikan kamu dia udah berinteraksi dengan kristal violet. Gitu kan ya. Jadi artinya gini, ketika misalnya sampel A sama sampel B, udah kamu kasih kristal violet, udah kamu kasih alkohol misalnya gitu ya, kemudian kamu tambahkan safranin, ditambahkan safranin. Nah, misalnya hasil yang terjadi seperti ini, nah, sampel A dia warnanya adalah biru, sementara sampel B dia warnanya adalah merah. Nah, bisa ketebak nggak kira-kira sampel A itu dia bakteri yang gram positif atau gram negatif? Yang positif, Bu. Kebayang nggak? Karena apa? Karena kristal violet dia udah terikat kan sama peptidoglikan. Jadi mau dia diwarnain lagi sama safranin, dia ya udah gitu. Dia nggak akan mengikat si warna merah gitu. Beda halnya dengan bakteri yang gram negatif. Jadi si safranin itu nanti dia bisa berinteraksi dengan outer membran ini, nah. Ya, makanya hasil ujinya kalau kamu di laboratorium gitu ya, setelah kamu tambahkan kristal violet, alkohol, safranin gitu ya, itu kalau bakteri gram positif itu dia akan menunjukkan pewarnaannya itu adalah warna biru. Ya, artinya dia memberikan respon positif ketika kita uji menggunakan regen ini. Gitu ya. Sementara kalau gram negatif itu dia warnanya adalah merah ya, artinya dia nggak mau tuh dia berikatan sama kristal violet. Gitu. Nah, ini sering ditanyakan. Ya, gimana caranya kamu membedakan tuh kalau di laboratorium mana bakteri yang gram positif, mana yang gram negatif? Karena kita kan nggak mungkin bisa mikroskop kamu itu rasanya kalau mikroskop yang standar dengan pembesaran berapa kali itu rasanya dia nggak bisa sampai ngelihat struktur membrannya seperti ini ya, lapisan-lapisannya. Nah, makanya kita bisa gunakan teknik pewarnaan gram itu untuk membedakan antara bakteri gram positif dengan gram negatif gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, peptidoglikan itu menjadi salah satu komponen terpenting dalam penyusun dinding sel bakteri, nah, ya. Jadi kalau dia semakin tebal dinding sel bakterinya, maksudnya semakin tebal lapisan peptidoglikannya gitu ya, artinya dia kemungkinan kalau ada senyawa lain yang mau masuk gitu ya, mau nembus itu dia lebih susah dibandingkan bakteri yang gram negatif
karena dia lapisan peptidoglikannya dia lebih lebih tipis gitu. Jadi peptidoglikan itu sangat memiliki peran lah di sini ya nak ya. Nah sebenarnya peptidoglikan itu dia strukturnya seperti apa sih gitu. Nah strukturnya itu nanti seperti ini. Nah ini ya, ini adalah struktur dari peptidoglikan. Jadi peptidoglikan itu kan salah satu glikoprotein ya, artinya ada karbohidrat yang dia kemudian punya ekor ya, saya biasanya nyebutnya ekor, dia yang berinteraksi dengan protein gitu ya. Di sini karbohidratnya lagi-lagi dalam bentuk turunannya ya, itu adalah N-asetilglukosamin dan N-asetil muramic acid ya, atau asam asetil muramat. Nah ini, jadi ini nanti bentuknya dia polimer, ini monomernya. Nah ya, jadi peptidoglikan itu adalah suatu polimer dari ini ya. Nah di sini proteinnya itu adalah L-alanin ya, isoglutamat, lisin dan alanin lagi ya. Nah jadi kalau kita bayangkan kartunya nanti strukturnya seperti ini. Nah jadi struktur peptidoglikan ini gini, dia namanya juga polimer ya. Jadi ini nih, yang bagian ini nak, kita tandain gini. Nah ini bagian monomernya ini nih ya. Nah bagian gini. Set. Nah ini antara monomer yang satu gitu ya dengan monomer yang berikutnya gitu ya. Ini monomer yang berikutnya gitu. Kebayang nggak? Ini monomer berikutnya. Jadi dia adalah suatu polimer gitu ya. Jadi ini adalah asam asetil muramatnya, ini adalah asetil glukosaminnya. Nah peptidanya tadi ya, rantai peptidanya yang tadi ada alanin ya, isoglutamat ya. Nah ini adalah peptidanya. Nah antara monomer yang satu dengan monomer yang lainnya, wah ini tumpuk gini ya ininya ya. Dia dihubungkan oleh jembatan pentaglisin. Nah jadi yang ini adalah jembatan pentaglisin. Penta itu kan 5 ya. Jadi nih glisin ya, ini ada glisin gitu ya, glisinnya ada 5 gitu ya, makanya kita nyebutnya pentaglisin. Jadi jembatan pentaglisin itu yang menghubungkan antara satu monomer peptidoglikan ini ya, satu monomer dengan monomer yang lainnya, dia dihubungkan oleh jembatan pentaglisin. Nah kalau kita lihat di sini nak, interaksi antara monomer yang satu dengan monomer yang lainnya itu dia terikatnya berinteraksinya adalah menggunakan interaksi kovalen ya. Artinya kamu bisa membayangkan kalau interaksinya kovalen berarti ini ikatannya di sini dia sangat kuat ya nah ya. Kalau dibandingkan apakah mungkin pernah dengar ya interaksi yang lainnya ya, interaksi non kovalen seperti apa? Mungkin dipol-dipol ya, ion dipol, ikatan hidrogen gitu ya. Nah, ini karena dia berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan interaksi kovalen, artinya ini ikatannya itu sangat kuat ya. Sehingga lapisan peptidoglikan itu dia kamu membayangkan ya strukturnya itu sangat kuat. Nah, makanya dia bisa melindungi bagian dalam dari sel. Gitu ya. Jadi kalau kamu melihat di sini nanti semakin tebal gitu ya, artinya dia pelindungnya adalah semakin banyak tuh peptidoglikannya. Gitu ya. Nah, kira-kira struktur yang seperti itu dia bisa diganggu nggak Bu? Gitu ya. Struktur peptidoglikan yang ikatannya sangat kuat nggak diganggu? Bisa. Nah, disinilah salah satu peran senyawa-senyawa yang sering kamu sebut sebagai senyawa antibiotik. Ya, mungkin salah satunya pernah kamu dengar. Pernah dengar penisilin? Pernah dengar penisilin? Pernah Bu. Jadi penisilin itu merupakan salah satu antibiotik ya. Nah, penisilin itu cara kerjanya, bagaimana cara dia menghambat pertumbuhan bakteri adalah dengan merusak struktur dari peptidoglikannya. Nah ini coba Ibu tunjukkan dulu. Nah ini adalah struktur dari penisilin. Jadi penisilin inilah yang dia bisa jadi penisilin inilah yang bisa merusak gitu ya lapisan peptidoglikan yang ada pada
sel bakteri. Nah, tetapi bukan sel-sel yang udah tua ya, tentu saja sel-sel yang baru lahir lah, ibaratnya adalah sel-sel yang muda, gitu ya. Jadi kerjanya dia adalah untuk ibaratnya dia ganggu sintesis ini. Nah, jadi kan kalau pada bakteri gitu ya, kan itu mungkin kamu masih ingat ya, di kuliah DDKH ibu pernah pernah menjelaskan kalau bakteri dia bisa berkembang biak dengan cara apa? Membelah diri gitu ya, pakai pembelahan biner. Mungkin masih ingat kamu proses pembelahan biner dari prokariot ya, pernah ya? Masih ingat ya? Jadi kan pada proses pembelahannya itu gitu kan ya, kan yang pertama adalah asam nukleatnya dulu gitu kan ya. Asam nukleatnya dia membelah dulu gitu kan ya. Baru setelah asam nukleatnya membelah, terbagi rata ya antara sel yang kiri sama kanan gitu ya, kalau dulu ibu pernah menggambarkannya gitu. Nah, setelah dia ada pembagian gini ya. Nah, misalnya gini kan ya. Nah, sini misalnya ada asam nukleatnya gitu kan ya. Nah, selanjutnya setelah ini proses yang terjadi adalah proses sintesis dinding sel. Nah, jadi ini biar nanti akhirnya dia pure gitu ya, belah satu sama lain gitu ya. Nah, berarti kan ada proses sintesis dinding sel dari bakteri tersebut. Nah, dalam proses sintesis itulah nanti disinilah penisilin itu bekerja. Nah, jadi penisilin dia akan menginhibisi pembentukan dinding sel bakteri. Di sini dia akan mengganggu pembentukan polimer peptidoglikan itu. Nah, jadi dia akan menginhibisi sintesis peptidoglikan yang terjadi pada bakteri. Nah, artinya apa? Kalau misalnya lapisan peptidoglikannya nggak terbentuk, jadi kamu kan membayangkan nanti gini nak, struktur bakteri. Nah, jadi kan dia bakteri itu ya, ketika dia berkembang biak itu kan dia nanti setelah DNA-nya gitu ya, dia mengalami replikasi, udah dibagi gitu ya, udah dibelah, kemudian kan dia akan membentuk dia akan membentuk dinding sel. Lapisan dinding sel yang pertama itu adalah membran plasma gitu ya. Baru setelah itu nih, mau dia di gram positif maupun gram negatif kan sama ya. Jadi yang pertama terbentuk itu adalah membran plasma. Setelah itu baru lapisan peptidoglikan. Jadi kamu kebayang, ketika penisilin itu bekerja, berarti kan dia akan mensintesis bentuknya lapisan peptidoglikan ini. Nah, artinya yang ungu-ungu ini nggak ada loh. Ya, mau itu dia gram positif maupun gram negatif, yang ungu-ungunya itu nggak ada. Nah, sehingga yang terjadi apa? Sel bakteri kamu, dia hanya dilapisi oleh plasma membran. Gitu ya. Nah, artinya dia cuma punya satu lapisan membran ini saja, ya. Nah, kamu mungkin masih ingat waktu di DDKH Ibu pernah jelaskan ya, kalau lapisan membran ini gitu ya, untuk dilalui oleh air ya. Artinya air itu bisa mudah banget kalau dia cuma ada membran plasma ini. Nah, wah, artinya pergerakan air dari luar ke dalam gitu ya, ataupun sebaliknya dari dalam keluar itu dia sangat mudah gitu ya, dengan berbagai dengan berbagai kondisi gitu ya, itu air itu akan mudah keluar masuk di sini gitu ya. Nah, inilah yang kemudian akan membuat ya ini sel bakteri kamu kalau keadaannya seperti itu. Nah, artinya gini, misalnya dia ada dalam kondisi luar sel kamu, misalnya dia misalnya dia tekanan osmotiknya lebih tinggi gitu ya, artinya tekanan di luar dia lebih tinggi daripada di dalam. Ya, pasti kan nanti akan terjadi proses perpindahan air kan ya nggak? Masih ingat? Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, misalnya kayak gini aja, misalnya air berpindah dari dalam gitu ya, dari sitoplasma ini dia pindah keluar gitu, kondisinya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sel bakteri itu kan lama-lama akan mengkerut, gitu nggak sih nak? Nah, kalau mengkerut dia pasti lama-lama akan segera mati, letal dia gitu. Nah, atau sebaliknya, misalnya air yang ada di luar dia terus masuk gitu ya, terus masuk. Akhirnya apa? Sel bakteri kamu dia akan menggelembung gitu ya, sampai akhirnya dia akan pecah gitu. Ya, artinya kalau nggak ada lapisan peptidoglikan, kalau dia cuma dilapisi oleh membran plasma, itu akan membuat
daya tahan bakteri kamu terhadap lingkungan sekitar itu dia jadi menurun ya. Makanya kalau bakteri itu dia udah nggak bisa mensintesis lapisan peptidoglikan itu ya udah pasti akan tewas gitu ya. Nah makanya disitulah penisilin bekerja. Kebayang nggak? Jadi penisilin itu nanti kerjanya adalah dia menginhibisi pembentukan membran dari peptidoglikan, pembentukan peptidoglikan pada membran sel bakteri. Kalau dia nggak terbentuk peptidoglikan, nanti ya bakteri tersebut dia pasti tidak akan bertahan lama, gitu ya. Jadi inilah yang kemudian dimanfaatkan ya oleh orang. Oh ternyata keberadaan penisilin dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri kan. Akhirnya kalau bakteri kamu mati gitu kan ya, akhirnya kan dia nggak bisa berkembang biak kan ya. Nah makanya kita bisa menggunakan penisilin itu sebagai anti bakteri atau antibiotik. Nah kalau penisilin itu dia secara alami itu bisa kita dapatkan dari jamur ya, dari ini penisilin G ya, ini rasanya nama jamurnya, nama spesiesnya ya. Nah tetapi dia udah bisa dimodifikasi ya, disintesis di tabung reaksi ya, artinya dia buat di industri penisilin itu sudah bisa buat disintesis gitu ya. Nah nama dagangnya yang terkenal itu adalah ampicillin ya. Pernah nggak kamu misalnya ada sakit di resepkan ampicillin gitu misalnya? Pernah? Atau apa biasanya antibiotik apa yang pernah kamu dengar selain penisilin? Pernah diresepkan antibiotik? Biasanya kalau habis operasi tuh ada tuh diresepkan antibiotik. Atau misalnya kamu ada sakit peradangan ya karena bakteri, misalnya resepkan antibiotik. Atau ada yang pernah mungkin ya, atau mungkin pasien penderita TBC itu biasanya dia resepkan antibiotik gitu. Kalian ada apa yang kalian kenal? Biasanya apa yang dikenal? Amoxicillin, Bu. Amoxicillin. Kalau misalnya sakit gigi ya, biasanya kalau ada radang gitu ya, minum amoxicillin. Terus apa lagi? Yang biasanya kamu dengar? Rifampicin, Bu. Iya, bisa juga gitu ya. Nah, jadi itu ya mungkin saja antibiotik yang biasa diresepkan oleh dokter itu ya yang nanti pada akhirnya dia bekerja untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Tapi lagi-lagi ya menghambat pertumbuhannya itu bisa dengan berbagai mekanisme. Sebagian besar memang mekanisme penghambatan penghambatan pertumbuhan bakteri itu bisa dilakukan dengan cara menghambat pembentukan lapisan peptidoglikan pada bakteri. Nah, ini yang jadi masalah ini gini, nak. Biasanya seorang pasien ketika dia diresepkan antibiotik ya, misalnya dokter meresepkan dia gitu ya, antibiotik itu harus diminum misalnya sehari 2 kali atau 3 kali dalam waktu seminggu misalnya gitu ya diresepkannya. Nah, itu harus benar-benar pasien tersebut itu ya menghabiskannya dalam waktu seminggu. Nah, ya. Tetapi kan yang terjadi adalah kadang-kadang kita suka nakal ya. Dulu ibu sebelum tahu efeknya gitu ya, sebelum tahu bahayanya hal tersebut, ibu juga gitu. Nah, misalnya ya, dulu ibu pernah sakit gejala tipes ya. Gejala tipes itu ibu pernah resepin antibiotik. Nah, waktu itu dokter bilangnya ini harus dihabiskan dalam 7 hari gitu kan ya. Jadi diresepkan sejumlah obat gitu ya, antibiotik itu harus dihabiskan dalam waktu 7 hari. Nah, biasanya itu nggak tahu sih kalau kalian ya. Kalau ibu waktu itu adalah ketika misalnya ibu konsumsi 2 atau 3 hari terus badan ibu udah ngerasa enakan, udah deh nggak usah minum obat lagi gitu. Nah, biasanya gitu. Padahal itu akan nanti efeknya akan sangat fatal. Ada nggak yang punya pengalaman kayak ibu? Biasanya diresepkan antibiotik harusnya seminggu gitu ya, baru 2-3 hari udah aja selesai, nggak diminum lagi. Ada yang kayak gitu kalian? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Nah, itu ya ini itu adalah suatu kebiasaan yang bisa berakibat fatal ya. Nah, Bu, fatalnya emang kenapa? Seperti ini, nak. Jadi ketika
dokter kamu itu meresepkan ya, karena kan ketika kita sakit kita nggak pernah bisa ngitung kan berapa koloni bakteri yang ada di dalam tubuh kita ya. Artinya ketika dokter meresepkan misalnya oh ini dengan dosis sekian untuk 1 minggu, artinya tuh dokter sudah punya perkiraan dalam waktu seminggu itu bakteri kamu ya udah bener-bener habis. Kebayang nggak? Bakteri kamu ya udah bener-bener semuanya terberantas dengan obat antibiotik itu. Nah, kalau misalnya kita harusnya diresepinnya seminggu. Tapi kamu 2-3 hari udah deh aku udah sehat, aku nggak mau minum obat lagi gitu ya, nggak mau minum antibiotik lagi. Yang ada apa? Bisa jadi, gitu ya, masih ada sisa-sisa bakteri yang ada di dalam tubuh kamu. Walaupun mungkin jumlahnya mungkin jadi jauh lebih sedikit karena kamu sudah meminum antibiotik pada awalnya gitu ya. Nah, tetapi bakteri-bakteri yang selanjutnya tumbuh itu mungkin saja nanti bisa mengalami mutasi. Artinya apa? Ketika kamu minum obat yang sama, gitu ya namanya gini. Kayak kamu pernah mendengar lah ya, mungkin zaman corona ini kan sering banget mendengar yang namanya mutasi gen gitu ya. Mutasi gen pada virus atau pernah dengan mutasi gen pada bakteri. Nah, efeknya apa? Mungkin belum ke efeknya dulu deh. Mutasi gen itu sebenarnya dia kalau untuk bakteri, untuk virus itu sebenarnya fungsinya apa sih? Sebenarnya adalah gini, bakteri sama virus itu kan makhluk hidup, ya nggak? Namanya makhluk hidup itu kan pasti punya kemampuan untuk adaptasi, ya nggak? Artinya apa? Pasti juga punya naluri untuk untuk bisa terus hidup gitu kan ya. Artinya gini, pasti dia berpikir bakteri sama virus pun gitu. Wah, ini udah ada tuh treatment seperti ini. Nah, artinya aku harus memodifikasi diriku sehingga aku bisa rentan gitu ya terhadap misalnya kayak tadi antibakteri. Wah, aku udah kenal nih, ini penisilin nih. Penisilin itu nanti kerjanya apa sehingga di dalam bakteri tersebut akhirnya terjadi mutasi yang mungkin saja akan mengakibatkan ketika ada obat tersebut masuk lagi, bakterinya itu udah kebal gitu ibaratnya. Bayang nggak? Nah, jadi kayak misalnya kayak virus corona aja ya. Kan kamu mungkin pernah dengar istilah, waktu awal itu ada varian alfa, ada varian beta ya, ada varian delta, ada omikron gitu kan ya. Nah, terus misalnya ini waktu di awal-awal udah berhasil tuh ditemukan vaksin, tetapi kan vaksin tersebut dia diteliti untuk varian tertentu saja kan, ya nggak? Artinya kalau misalnya dia sudah termutasi menjadi varian yang baru, dikasih dikasih obat atau vaksin yang untuk varian yang bukan dia, ya bisa jadi dia masih tetap kebal gitu. Tapi mungkin yang kita rasakan untuk kasusnya corona adalah gejala yang kita alami itu mungkin tidak akan begitu terasa karena kita sudah vaksin gitu ya. Nah, tetapi apakah vaksin tersebut bisa membunuh totali membunuh untuk varian yang baru? Ya, nggak tahu gitu ya. Bisa jadi setelah dia mengalami mutasi, dia akan kebal terhadap obat tertentu. Bayang nggak? Ya. Jadi seperti yang tadi itu, misalnya kamu kamu nakal lah gitu ya, jadi harusnya mengkonsumsi antibiotiknya harusnya seminggu gitu ya, kemudian kamu cuma mengkonsumsi 2 atau 3 hari gitu ya. Nah, akhirnya gara-gara perbuatan nakal kamu itu, akhirnya bakteri gitu ya, bakteri kamu itu bakteri patogen ya yang lagi menyerang kamu itu, yang menyebabkan kamu sakit itu, akhirnya dia malah jadi resisten ya terhadap antibiotik tertentu. Nah, kasus itulah juga yang banyak terjadi pada penyakit TBC ya. Mungkin kamu pernah baca beritanya ya, TBC itu kan variannya itu udah entah mutasinya itu udah banyak banget mungkin ya. Nah, kenapa sih Bu kok TBC itu kan bakteri ya. Kenapa kemudian kok kayaknya susah banget kita menemukan obat yang pas untuk untuk menyembuhkan penyakit TBC, karena kamu tahu kan TBC itu kan pengobatannya itu bukan dalam waktu yang singkat ya nggak? Mungkin ada yang pernah punya pengalaman atau siapa saudara atau kamu pernah baca kok TBC itu biasanya pengobatannya berapa lama? Pernah baca? Biasanya apa? Dia harus mengkonsumsi obat biasanya 6 bulan ya, dia harus makan obat antibiotik yang
Ya kamu bayangin anak ya, orang kita biasanya cuma dikasih untuk ngabisin seminggu aja males-malesan ya, apalagi dia harus 6 bulan mengkonsumsi obat yang gitu-itu aja gitu ya. Nah di Indonesia banyak ditemukan kasusnya pasien-pasien yang menderita TBC itu dia nakal, dia nggak teratur minum antibiotik. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah ya, apa namanya, bakteri-bakteri TBC itu ya kemudian dia bisa termutasi sehingga ketika dia diobatin dengan antibakteri yang ini gitu ya, ya kemudian dia bisa resisten gitu ya. Kemudian dicoba dengan yang ini, mungkin awalnya dia bisa mati gitu ya, tapi kemudian karena kebiasaan nakal dari pasien yang dia nggak teratur minum obatnya itu, kemudian akhirnya resisten lagi gitu ya. Nah itulah makanya sampai sekarang pengobatan TBC itu rasanya nggak berhenti-berhenti ya, ya. Jadi apa, kayak seolah-olah nggak ada obatnya, padahal bukan nggak ada obatnya, itu karena adanya mutasi gen pada bakteri patogen penyebab TBC ini gitu ya. Jadi kamu udah tahu sekarang kalau perbuatan nakal kita gitu ya, misalnya kamu suruh menghabiskan ini dalam waktu seminggu, ya kamu harus apa namanya, patuh gitu ya terhadap dokter kamu, ya mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya. Ya udah habiskan dalam waktu seminggu, karena kalau enggak ya bisa jadi nanti apa, bakteri patogen itu dia akan mengalami mutasi. Nah ya artinya kalau kamu nanti pernah nggak kayak gini ngerasa, kayaknya kemarin aku minum obat ini dosisnya 1 aja aku langsung sembuh loh gitu, terus besok lagi kamu sakit misalnya, kok aku minum ini kok kayak nggak berasa gitu ya. Nah berarti itu bisa jadi bakteri patogen kamu udah resisten ya sama antibiotik yang kamu konsumsi ya. Jadi mulai sekarang jangan deh ya, jangan nakal lagi. Kalau misalnya kamu suruh ngabisin seminggu, ya udah mau nggak mau kita harus habiskan seminggu gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan, monggo, masih bisa ngikutin ya. Jadi penisilin, ampicillin itu adalah turunannya. Jadi dia di sini nanti perannya adalah dia akan menghambat ini ya, menghambat pertumbuhan dari dinding sel bakteri. Dia menghambat pembentukan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Monggo, ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan. Saya kasih kesempatan. Ini saya nggak bisa melihat siapa yang raise hand soalnya. Nggak ada? Nggak ada yang mau tanyakan? Kalau enggak ya bilang enggak aja, nggak apa-apa. Bisa lanjut? Izin bertanya. Nah, silakan. Ini siapa nih yang izin bertanya, cewek? Siapa ya? Maraton ya? Saya, Bu. Iya. Izin bertanya, Bu. Kenapa kalau antibiotik itu kalau disuntikan itu sakit ya, Bu? Begel, terus akhirnya itu efeknya itu buat mual gitu, Bu. Oke. Jadi, terima kasih ya, Maraton. Nih, jadi beberapa obat gitu ya, kalau ketika misalnya kita masukkan di dalam tubuh kita, kemudian dia bekerja gitu ya, ya itu bisa punya banyak efek ya nak ya. Ya pasti kan karena gini, misalnya ketika suatu obat itu bekerja di dalam tubuh kita, mungkin aja ada yang namanya apa, metabolit primer. Mungkin kamu pernah mendengar ya istilahnya ya, ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Jadi ketika dia bereaksi, mungkin aja ada zat samping yang kemudian akan berpengaruh terhadap, ya bisa ke sistem pencernaan kita gitu ya, atau ke sistem yang lainnya. Walaupun responnya itu tentu saja akan berbeda-beda ke setiap orang ya. Jadi makanya kalau kamu nanti belajar untuk proses desain obat gitu ya, kamu dari proses desain obat sampai dengan nanti akhirnya obat tersebut dia dipasarkan, itu kan perlu yang namanya uji klinis ya. Artinya kita mau melihat bagaimana respon obat tersebut terhadap beberapa orang gitu. Nah itu biasanya yang terjadi seperti itu, Maraton. Nah kenapa kok jadinya pegel ya Bu ya gitu ya. Nah ya pegel itu juga merupakan salah satu dari itu ya, bisa jadi itu salah satu efeknya. Kayak misalnya kayak kita disuntik vaksin aja kan, ada yang responnya kan macam-macam ya, ada yang pusing, ada yang mual, tapi ada yang enggak kok, gue biasa aja gitu ya. Itu ketika sesuatu
yang baru masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia bereaksi, itu akan menghasilkan reaksi yang macam-macam. Bisa jadi karena adanya metabolit sekunder yang dihasilkan gitu ya, yang akhirnya dia berinteraksi dengan senyawa lain dalam tubuh kita, yang akhirnya bisa mengakibatkan mual gitu, segala macam gitu itunya. Dan kalau misalnya gini, pernah kan kamu ya ketika disuntik ada tuh yang aduh kok berasa sakit gitu ya, ada yang biasa aja ya gitu ya, ininya ketika kamu mau misalnya memasukkan obat lah ke dalam tubuh, itu bisa juga karena pengaruh ini. Nah, jadi ternyata menyuntik itu pun ada tekniknya ya sebenarnya ya. Mungkin kamu pernah, kalau saya sih alhamdulillah sampai saat ini nggak menemukan kayak ya. Itu kan ada sih orang yang ibu perawatnya mungkin ya yang nyuntikan, ada yang kayak nggak berasa gitu ya, tapi ada yang kok sakit banget gitu. Nah itu ya gimana teknik memasukkan jarum itu aja sih nak ke pembuluh darah kamu gitu. Paratur ya. Tapi kalau misalnya ditanya, Bu, secara spesifiknya apa Bu kira-kira metabolit sekundernya, ya itu bergantung obatnya juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa dengan spesifik ibu menjawab, oh ini gara-gara ada senyawa ini nih nak, gitu, nggak tahu ya. Jadi tapi kemungkinan karena adanya itulah yang menyebabkan efek yang berbeda-beda pada masing-masing orang gitu, Mbak Ratu. Cukup menjawab, Mbak Ratu? Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Ini kamu kalau tertarik sama ini nak, tertarik sama obat-obatan, nanti gimana sih dia interaksinya di dalam tubuh, itu rasanya ada kok nanti mata kuliah pilihannya ya. Di kimia itu ada mata kuliah pilihan namanya kimia medisinal. Nah itu kalau semester lalu yang yang ngisi kuliah ada saya sama Pak Awan tuh. Jadi karena nanti kaitannya adalah bagaimana struktur obat tersebut, gitu ya, bagaimana dia berinteraksi di dalam tubuh kita. Kalau kamu yang tertarik bagaimana ya peran makromolekul ya sebagai nutrisi pangan, nah itu bisa nanti kamu ngambil mata kuliah biokimia pangan. Itu ada lah rasanya. Nanti mata kuliah pilihan itu nanti kamu bisa menyesuaikan lah dengan apa yang kamu minati ya. Itu biasanya kan dibahas detail di situ. Oke, kalau ndak ada yang mau ditanyakan. Nah ini mungkin tambahan sedikit ya, kalau glikoprotein itu dia akan ini chain harusnya, ini chain ya, rantai ini harusnya ya. Jadi ya pasti yang akan kita temukan gitu ya, glikoprotein itu nanti dalam berbagai macam bentuk ya nah ya. Jadi strukturnya itu nanti bisa kita temukan berbeda-beda. Jadi diversity-nya gitu ya, diversity dari glikoprotein yang kita temui di dalam sel kita itu nanti bisa berbeda-beda. Nah, perbedaan struktur itulah yang juga nanti akan menyebabkan dia punya berbagai macam fungsi gitu ya, sesuai dengan strukturnya. Nah, salah satu fungsi dari glikoprotein gitu ya, itu dia bisa sebagai pelindung ya nak ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai ya melindungi sesuatu gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak tadi ada glikoprotein yang dia melindungi protein yang lain gitu ya, sehingga dia tidak mudah terdegradasi gitu ya. Atau misalnya dia bisa sebagai pelindung dari suatu senyawa agar tidak berinteraksi dengan senyawa lain gitu ya. Itu bisa kita temukan seperti itu ya. Nah ini contoh ininya, strukturnya glikoprotein ya. Nah di sini jadi dia akan bisa kita berinteraksi nih, pembentukannya itu dengan di sini. Oh ini rasanya peptida ya, jadi dengan suatu peptida gitu ya. Ini adalah glikosamin ya, ini
Ini adalah struktur asetilglikosamin ya, dia berinteraksi dengan dengan suatu peptida ya melalui residu serin atau treonin. Ini tapi ya ini proses ininya nak, proses misalnya kamu ingin memisahkan ya atau mengidentifikasi satu sama lain gitu. Mana asetilglukosaminnya, mana gugus manosanya, mana galaktosanya, mana glukosanya gitu ya. Itu ya tentu saja kamu harus punya rangkaian ini bertahap ya. Jadi nanti tahapannya ini rasanya nggak terlalu dini lah ya. Nah ini cuma gambar ya, gambar dari RNB ya, ribonukleasa B yang ada pada pankreas sapi ya. Ini cuma menunjukkan kalau bagian yang kuning di sini ya, ini adalah bagian dari oligosakaridanya ya, sementara yang ungu ya, ini adalah bagian proteinnya. Jadi ini secara keseluruhan ya, ini merupakan suatu glikoprotein ya. Tadi ada karbohidrat yang berikatan sama protein. Nah, yang ini bagian yang ini rasanya enggak usah lah, enggak perlu dibahas. Oke, nyampe sini aja. Ini bagian yang terakhir ini nggak perlu kita bahas lah nak. Ini mungkin nanti lebih lanjutin ya hubungannya dengan regulasi genetiknya ya. Ini nanti kita di MIG aja ketemunya. Oke, nyampe sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ini tidak ada yang bertanya? Atau udah cukup jelas? Dari saya cukup jelas, Bu. Oke, sebentar. Ini kita selanjutnya tuh karbohidrat berarti beres. Ya, jadi protein udah, karbohidrat udah, tinggal ada 2 lagi makromolekul yang belum kita pelajari. Ada lipid sama asam nukleat. Bentar, saya coba cari slide yang lipid. Saya belum ngasih ya slide yang lipid ya. Belum, Bu. Bentar, ini PDF-nya nih. Salah lagi. Bentar. Nah, ini mungkin sedikit gambaran aja ya. Nanti mungkin lipid di minggu depan aja kita pelajari. Ini banyak juga nih slide-nya.